Shalom semuanya, hari ini gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Bismillah, percaya semuanya ada sukacita hari ini, karena hari ini kita akan beribadah bersama di persekutuan pendidikan agama Kristen. Nah, untuk itu Bismillah akan mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dengan semangat lagu Daki Gunung yang Tinggi. Ku nantikan
kami, tapi itu semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami dengar dari hamba-Mu itu Tuhan, itu memang berasal daripada Tuhan, dan itu boleh merema dalam hati kami, boleh memperbaiki setiap kesalahan kami, boleh membawa kami semakin dekat kepadamu Bapa, dan semakin mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Shalom anak-anak, berjumpa lagi kita dalam ibadah PKK pada hari Sabtu ya, bersama Miss Ruth. Kali ini mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Lipat tangannya, kemudian tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Kami diberi kesehatan, kami diberi kelancaran untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kiranya apa yang nanti kami dengar, kami perhatikan dapat masuk ke dalam telinga dan pikiran kami, dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin ya. Anak-anak, mari kita buka Alkitabnya di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 ya. Di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Miss Ruth bacakan terlebih dahulu. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak kemanapun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Oke, mari kita ulang lagi, baca bersama-sama Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Oke anak-anak, kita sudah membaca di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Anak-anak, tema hari ini kita adalah dibangkitkan bersama Kristus. Apa temanya? Kita bisa ulang lagi kembali. Dibangkitkan bersama Kristus. Nah anak-anak, sesuai dengan tema hari ini, anak-anak minggu lalu kan sudah merayakan hari Paskah ya. Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Hari di mana Yesus mati, dikubur dan bangkit kembali dari antara orang yang mati untuk menyelamatkan hidup kita dari dosa ya, dari dosa. Ya. Apa maksud dibangkitkan bersama Kristus? Dibangkitkan bersama Kristus bukan berarti kita mati seperti Yesus ya. Bukan kita mengalami sama seperti Yesus ya. Seperti apa yang dialami Yesus, bukan berarti seperti itu. Bangkit bersama Kristus maksudnya di sini adalah hati kita ada di dalam diri kita, perbuatan kita, iman kita itu bangkit bersama Kristus. Semua orang yang sudah percaya kepada Kristus berarti dia sudah bangkit. Berarti semua orang seperti kita kan percaya Kristus, berarti kita dibangkitkan bersama Kristus. Anak-anak, kebangkitan Yesus Kristus itu diibaratkan seperti tunas. Seperti kita baru tumbuh menjadi tumbuhan. Tunas itu nanti semakin tumbuh, semakin besar, dan akhirnya menjadi berbuah banyak dan dapat menjadi berkat untuk
semua orang atau banyak orang ya, seperti di dalam hidup kita. Nanti kita dapat bertumbuh semakin besar, semakin tinggi, dapat berbuah dan menjadi berkat untuk semua orang, bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi untuk semua orang lain atau lingkungan di sekitar kita. Jika sudah waktunya untuk kita menjadi berkat buat kita dan lingkungan kita, itulah orang yang mengalami kebangkitan. Berarti orang yang sudah menjadi berkat untuk orang lain, sudah bisa menjadi berkat untuk semua orang, itu bisa dikatakan atau sudah bisa disebut dengan orang yang mengalami kebangkitan bersama Kristus ya. Seperti anak-anak sekarang kan sudah bisa menjadi berkat untuk orang tua, untuk adik, bisa menolong orang tua atau menjaga adik, itu berkat sendiri buat orang lain. Berarti anak-anak sudah bangkit atau dibangkitkan oleh Kristus ya. Berarti hidup di dalam kebangkitan Kristus adalah hidup yang berubah menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi ya, dan dapat menjadi berkat untuk semua orang sesuai dengan kehendak Allah. Dia akan melakukan setiap perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Berarti apapun yang dia lakukan adalah kehendak yang dilakukan Tuhan. Hidupnya akan memperoleh berkat dari Kristus atau menjadi juga berkat untuk semua orang. Selanjutnya bagaimana sikap orang? Bagaimana sikap orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus? Ayo, bagaimana sikap orang yang sudah dibangkitkan menjadi Kristus? Seperti yang tertulis tadi di Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itulah, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya kita harus patuh dengan kehendak Allah. Berarti kita harus menaati perintah atau peraturan Allah. Kita harus patuh dengan kehendak Kristus, karena kita sudah dibangkitkan oleh Kristus. Kemudian bagaimana contoh kita harus taat? Kita harus taat dan patuh kepada Allah. Yang pertama, kita harus meninggalkan semua dosa-dosa yang telah kita perbuat, atau semua dosa-dosa atau semua kesalahan yang kita sudah perbuat, yang dulu jahat menjadi baik, yang jelek dan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Berarti meninggalkan semua kejelekan, kejahatan dan keburukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya kita dulu malas ke gereja, misalnya ya, kita dulu malas ke gereja, nggak mau malas. Nah, berarti kita harus merubah semua itu. Kita harus lebih rajin ke gereja, kita harus lebih rajin ikut pelayanan, kita harus berani maju dan lebih rajin ya. Kemudian kita dulu disuruh orang tua malas-malasan, disuruh ayo nak, situ tolong mama, tolong papa nanti, malas aku masih PW, atau aku baru main sebentar lagi. Itu tidak boleh. Kita harus meninggalkan perilaku yang buruk tadi ya, dan harus cepat, jika disuruh orang tua harus cepat dikerjakan. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tadi kan kita sudah merubah perilaku yang jelek menjadi baik. Kemudian ini pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Berarti kita harus memikirkan apa dulu? Perkara yang di atas ya, mengutamakan perkara yang ada di atas. Yaitu perkara apa yang di atas? Adalah perkara tentang kehendak Allah, kehendak Yesus ya. Berarti kehendak dari Yesus Kristus. Anak-anak pasti tahu Yesus Kristus itu penuh damai, penuh kasih, dan penuh pengorbanan. Sebagai anak-anaknya yang sudah dibangkitkan dengan Kristus, kita harus bisa seperti Kristus ya. Kita harus bisa menjadi lebih kasih, lebih mengasihi sesama, lebih bisa mengasihi semua orang, dan terutama lebih
mengasihi semua orang. Anak-anak boleh memulai dari hal yang paling terkecil lebih dahulu. Misalnya kita di tengah-tengah keluarga, ya. Misalnya kita di tengah-tengah keluarga tidak berkelahi dengan saudara, tidak bertengkar dengan orang tua, tidak saling menyalahkan, tidak saling ejek-ejekan. Kemudian di lingkungan sekolah atau di luar rumah, berarti kita harus saling mengasihi teman kita, saling tolong-menolong jika ada teman yang membutuhkan pertolongan, ya, saling memahami antara satu sama lain, tidak boleh mengejek teman. Oke, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk hidup yang sesuai dengan perintah Allah. Berarti harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup di dalam penuh kasih dan penuh damai, ya, dan bisa menjadi berkat untuk semua orang. Hidup baru dan hidup baru meninggalkan hidup yang lama. Hidup baru adalah meninggalkan semua dosa-dosa atau meninggalkan semua perilaku buruk kita untuk menjadi perilaku yang lebih baik, ya. Karena kita telah dibangkitkan melalui Kristus. Berarti kita dibangkitkan melalui Kristus. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan hari ini yang Miss Ruth sampaikan. Semoga apa yang Miss Ruth telah sampaikan kepada anak-anak dapat mengerti dan dapat mempraktekannya ke dalam hidup kita, menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi penuh kasih, penuh kedamaian, dan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, Miss Ruth berdoa, ya. Mari kita berdoa, doa firman dan doa penutup untuk ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini, Tuhan. Kami dapat melakukan ibadah PKK hari Sabtu ini, Tuhan, dengan lancar dari awal hingga akhir ini, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang kami sudah dengar di telinga kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan Yesus, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik, Tuhan Yesus, dan kami benar-benar dibangkitkan oleh Kristus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami kedamaian, Engkau memberi kami berkat yang melimpah di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk ibadah hari ini sudah cukup sampai di sini, Tuhan Yesus. Engkau berkati juga untuk semua teman-teman kami, keluarga kami, dan guru-guru kami. Kiranya damai Yesus beserta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Dan sampai berjumpa lagi dalam ibadah PKK minggu depan. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.